Aku mau kasih tahu ke kalian beberapa resep masakan yang praktis banget buat kalian coba selama 1 minggu ke depan. Cus kita langsung aja ke resep yang pertama. Resep yang pertama aku mulai dengan bumbu baladonya. Ini yang sedang aku tumis ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga ada tomat yang aku iris-iris. Terus kemudian aku tambahin kaldu ayam dan juga garam halus, nggak boleh ketinggalan bonsai. Aduk-aduk sampai bumbunya matang lalu lanjut masukkan jagung. Ini aku pakai jagungnya itu 2 buah. Kita aduk kembali sampai dirasa udah matang untuk bumbu halus dan juga jagungnya itu udah meresap bumbunya. Kemudian baru aku masukkan ikan yang udah aku goreng tadi. Maaf banget videonya nggak ada. Nah untuk ikannya ini suka-suka aja mau pakai ikan apa bun? Boleh pakai mujair, boleh pakai tongkol juga, suka-suka aja ya bun. Oh iya aku tambahkan juga daun bawang supaya warnanya itu makin cantik. Nah ini dia menunya bun, kita aduk-aduk aja dulu. Kalau udah dirasa pas untuk menu masakan yang pertama tinggal kita pindahin ke piring. Dan ini dia bun, aku kasih nama balado ikan sama jagung. Kita lanjut ke menu yang kedua bun, aku awali dengan menumis bawang merah dan juga bawang putih alias bawang jahat dan juga bawang baik. Lanjut ada cabai halus, ini murni cabenya doang ya bun, tanpa bawang merah dan juga bawang putih. Kalau udah kita langsung masukkan lagi bumbu halus yang berikutnya. Ada lengkuas, jahe dan juga kunyit. Terus aku di sini juga punya kelapa rendang yang udah dihaluskan. Aku tambahkan juga biar rasa masakan aku kali ini makin enak dan juga makin nampol. Bumbu rendang yang kayak gini tuh enak banget kalau kita masukkan ke menu-menu masakan kita yang mau kita bikin bun. Apalagi kalau mau masak gulai, pakai ini asli enak banget. Ya udah kita masak dulu sampai dirasa udah mateng kayak gini bun, warnanya emang berubah ya karena kita pakai rendang tadi bun alias kelapa rendang ya. Lanjut kita masukkan santan lagi secukupnya aja sesuai dengan menu masakan yang sedang kita bikin hari ini. Bumbu cemplungnya juga jangan lupa daun kunyit, daun salam, daun jeruk dan juga 1 batang serai. Lanjut kaldu ayam dan juga garam halus yang gak boleh ketinggalan. Oh ya aku tambahkan juga ketumbar bubuk, lalu berikutnya aku masukkan pepaya muda atau kates dan untuk proteinnya di sini aku pakai ayam. Ya udah kita masak aja dulu sampai matang, sampai bumbunya itu meresap semuanya dan juga sampai kuahnya itu mendidih. Nah seperti ini bun untuk resep masakan yang kedua, ini udah mateng ya. Kalau udah kayak gini tinggal kita pindahin aja ke piring. Dan ini dia menu yang kedua bun, aku kasih nama gulai ayam pepaya muda. Selamat mencoba untuk resep yang kedua. Oke, kita lanjut ke resep yang ketiga. Aku awali dengan menggoreng ikan bonsai. Di sini aku pakai ikan mujair ya. Lanjut aku tumis lagi ini untuk bawang merah dan juga bawang putih. Kita tumis sampai layu, nggak yang sampai gosong banget. Kemudian berikutnya aku masukkan wortel. Di sini sebenarnya aku salah ya bun. Harusnya itu aku tumis dulu bumbu halus, tapi aku kebalik, malah wortelnya yang duluan aku masukkan. Ya udah intinya itu kita masak bumbu halusnya dulu. Kalau udah matang baru deh kita masukin wortelnya. Mohon maaf banget ya. Lanjut untuk kaldu ayam, garam, kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk aku masukkan secukupnya aja. Aduk-aduk, kalau dirasa udah matang baru deh masukkan air secukupnya aja. Aku tambahkan juga saus tiram secukupnya juga bonsai. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai matang untuk bumbunya yang udah kita masak ini. Lanjut berikutnya aku masukkan ikan yang udah kita goreng tadi, tinggal diaduk-aduk rata aja sampai meresap. Terakhir aku tambahkan dengan tomat iris bonsai biar warnanya itu juga makin cantik ya. Ya udah bonsai, tunggu aja sampai matang dan ini dia resep masakan aku yang ketiga. Aku kasih nama ikan pedas saus tiram. Selamat mencoba untuk resep aku yang ketiga. Gimana bun? Masih sederhana ya untuk resep yang ketiga? Ya udah kita lanjut ke menu masakan aku yang keempat. Untuk resep yang keempat masih aku awali dengan menumis bawang merah dan juga bawang putih alias si jahat dan juga si baik. Kita tumis dulu bawang merah bawang putihnya ini sampai layu. Kalau udah layu baru deh kita masukkan bumbu halus. Di sini aku pakai lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Semuanya aku blender dan aku masukkan langsung ke wajannya bonsai. Untuk takarannya itu disesuaikan aja dengan jumlah masakan yang sedang kita masak ya. Kalau kita masaknya banyak ya udah bumbunya juga kita banyakin bun. Oke, ini bumbu halusnya kita masak dulu sampai wangi dan sampai kecium ke rumah tetangga. Kalau aromanya itu udah kecium sampai ke rumah tetangga, baru deh langkah berikutnya kita masukkan santai. Sesuaikan lagi dengan jumlah masakan kita hari ini ya bun. Di sini aku pakai santan kurang lebih 1 liter. Lanjut aku tambahkan dedaunannya lagi. Di sini ada daun kunyit, kemudian juga ada daun kemangi dan juga 1 batang serai. Kita aduk-aduk dulu dan kemudian aku tambahkan
Talas bonsai. Ini kalau nggak salah ada yang bilang kemarin namanya kemumu ya di daerahnya. Ya udah apapun namanya itu yang penting ini bisa dimakan dan juga rasanya itu enak banget. Kemudian untuk proteinnya lagi aku pakai ayam lagi nih bun. Untuk ayamnya ini bisa diganti sama daging juga ya bun. Oke lanjut perbumbuannya lagi ada garam, kaldu ayam dan juga ketumbar bubuk. By the way untuk talas ini butuh waktu yang agak lama ya bun buat dimasak. Jadi bakalan bikin kuahnya itu sedikit menyusut. Tapi nggak apa-apa karena di sini juga aku pakai santannya itu agak banyak, jadi nggak bakalan habis santannya nanti ya bun atau kuahnya. Nah kira-kira seperti ini bonsai. Oke ini dia menu keempat bun, aku kasih nama gulai ayam dan juga talas. Selamat mencoba untuk resep aku yang keempat. Cus kita lanjut lagi ke resep yang kelima. Untuk resep yang kelima ini asli banget, ini jagoan aku bonsai. Tahu banget kalau aku tuh suka banget sama jengkol ya bun. Kalian yang sering banget nonton video aku pasti bakalan tahu kalau jagoan aku tuh pasti jengkol dan juga pete. Nah untuk menu yang kelima ini aku mau bikin balado jengkol bun. Oke langkah yang pertama ini aku goreng dulu jengkol yang udah aku rebus dan udah aku rendam juga semalaman. Aku gorengnya itu sebentar aja karena juga udah direbus lama ya bun. Jadi ini sebentar aja aku ngegorengnya. Oke kita lanjut angkat dulu untuk jengkolnya. Buat temen jengkolnya ini aku pakai udang, Masya Allah komplit banget ya bun, perpaduan yang sempurna banget. Udang sama jengkol apalagi kalau ada pete nikmat banget. Oke untuk udangnya ini kita goreng sebentar aja kira-kira sekitar 5 menitan. Jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama bakal bikin udangnya itu alot. Kita lanjut untuk numis bumbunya lagi nih bun. Di sini aku pakai cabai hijau bonsai. Yang aku haluskan ini ada cabai hijau, bawang merah dan juga bawang putih. Terus untuk tomatnya itu aku iris-iris aja. Ini aku tumis dulu untuk lado mudonya bun. Aku tumis sampai matang. Garam dan kaldu ayamnya juga nggak boleh ketinggalan. Aduk-aduk sampai matang lagi. Kemudian masukkan udang dan juga jengkol yang udah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai bumbunya itu meresap ke udang dan jengkolnya bonsai. Lihat deh, ini nikmat banget pastinya bonsai. Masya Allah, aku ngiler lagi. Ya udah bun, ini dia menu masakan aku yang kelima. Aku kasih nama jengkol udang lado mudo. Masya Allah, nikmat banget. Cus kita lanjut aja ke resep aku yang keenam. Dan untuk resep yang keenam masih aku awali dengan menumis bawang jahat dan juga bawang baik alias bawang merah dan juga bawang putih. Aku tumis dulu sampai layu, nggak yang sampai hangus ataupun gosong. Lanjut masukkan cabai halus bonsai. Di sini aku nggak pakai bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Kalau udah masukkan cabai halus, lanjut berikutnya aku tambahkan lagi jahe, lengkuas dan juga kunyit yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk lagi sampai matang. Nah di sini aku juga mau tambahkan kelapa rendang bonsai. Jujur aku punya stok lumayan banyak di rumah. Jadi kalau mau masak gulai aku bakalan tambahin ini karena ini tuh bakalan bikin menu masakan kita tuh lebih khas aromanya bonsai. Ya udah ini aku masukkan dulu dan aku aduk-aduk lagi sampai warnanya itu berubah bonsai. Kalau udah kita masukkan kelapa rendang warnanya itu agak menghitam ya. Lanjut kita masukkan santan lagi secukupnya dan juga bumbu cemplung, ada daun jeruk, daun salam dan juga daun kemangi. Ini aku tambahkan juga kentang yang khusus buat bikin rendang. Lah aku udah spill ya bun menu keenamnya. Jadi ini aku mau bikin rendang bonsai. Untuk proteinnya itu aku pakai ayam. Ya udah bun, kita masak dulu. Oh iya jangan lupa garam, kaldu dan juga ketumbar bubuk jangan lupa dimasukkan. Nah bonsai aku skip aja. Ini dia hasil menu masakan aku yang keenam. Aku bikin rendang ayam. Mohon maaf banget minyaknya kebanyakan ya bun. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti bisa kita sisihkan. Selamat mencoba untuk resep aku yang keenam bonsai. Oke kita lanjut ke resep aku yang terakhir bonsai. Di sini masih aku awali dengan menumis bawang bonsai. Tapi yang aku tumis ini bawang jahat tanpa bawang baik ya. Kita tumis dulu sampai harum dan lanjut masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku cuma pakai lengkuas, jahe, bawang merah dan juga bawang putih. Lanjut masukkan bumbu cemplung, ada daun kunyit, daun salam, daun jeruk, daun kemangi dan juga ada 1 batang sereh. Kita aduk-aduk dulu sampai aromanya itu kecium ke rumah tetangga. Dan kalau aromanya itu udah kecium sampai ke rumah tetangga, baru deh kita langsung masuk ke step yang berikutnya. Aku masukkan santan di sini. Di sini untuk santannya ini aku pakai sekitar 1,5 liter, agak banyakan karena menu yang aku masak juga lumayan banyak. Bumbu penyedapnya nggak boleh ketinggalan karena ini yang paling penting dalam proses masak-memasak. Lanjut aku masukkan kol alias kubis. Oke, ini menu aku bikin beberapa hari yang lalu, tepatnya itu hari Sabtu. Kalian yang udah nonton vlog aku kemarin ataupun video yang aku posting kemarin pasti tahu banget menu apa yang aku masak dan mau aku bawa kemana menu masakan aku kali ini. Tapi jangan di spill dulu ya, biar deh yang belum nonton nebak-nebak dulu ya bun.
Oke, ini kita masak dulu sampai kolnya itu layu. Dan kalau kolnya itu udah layu seperti ini, baru deh kita masukkan telur ayam. Untuk bikin gulai ini sebenarnya pakainya itu telur bebek, tapi telur ayam juga boleh kok, Bun. Di sini untuk telur ayamnya itu aku rebus dulu. Tapi kalau kalian mau langsung aja nyeplok ke dalam gulainya ini juga boleh, tapi menurut aku bentukannya itu nggak serapi ini ya. Ya udah, Bun, ini kita masak aja sampai matang lagi, sampai mendidih kembali. Kalau udah matang, tinggal kalian pindahin aja ke piring. Mohon maaf banget hasil akhirnya nggak ada ya, Bun. By the way, gimana, Bun, untuk 7 resep masakan yang aku spill hari ini? Semoga membantu ya buat kalian yang suka bingung nyari ide-ide masakan buat sehari-hari. Thanks sudah nonton. Bye-bye!